Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020. Di mimbar gemar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan satu berkat yang luar biasa. Saat ini kita mau belajar bersama-sama di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau belajar bersama-sama di ayat ini Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, kita mau diajarkan supaya kehidupan kita ini selalu menabur benih-benih yang supaya menjadi berkat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di saat kita menabur benih itu dengan kesungguhan hati kita akan mendapatkan satu sukacita. Lalu benih apa yang harus kita tabur pada setiap hari? Apa yang harus kita berikan untuk taburan kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar yang bersama-sama menabur pikiran rohani. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar di sini menabur pikiran rohani adalah kalau kita belajar di dalam Kolose 3 ayat yang kedua Bapak Ibu Saudara. Di sana Bapak Ibu Saudara bisa baca di Kolose 3 ayat yang kedua. Ini sesuatu kebenaran firman Tuhan supaya kita tahu dan kita harus menabur pikiran rohani kita, yaitu pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang ada di bumi. Artinya Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara yang menghasilkan karakter Kristus dalam hidup kita. Sifat Kristus ada di dalam hidup kita. Jadi kita tidak memikirkan dunia ini bukan berarti kita tidak harus keluar dari dunia ini, tidak Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mau bicara kehidupan kita, pikiran kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita selalu setiap hari, setiap saat hidup berkenan kepada Tuhan. Karena perkara-perkara di atas itu adalah perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara surgawi, itu yang kita pikirkan Bapak Ibu Saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah bagaimana kehidupan kita menabur benih, yaitu menabur kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau belajar tentang kasih, kita tahu Allah adalah kasih. Artinya Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita tiap hari, tiap saat kita menabur benih kasih dalam kehidupan kita. Baik saudara, Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara berada, di pekerjaan, di keluarga, di lingkungan masyarakat, biarlah kasih ini kita bisa tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 Bapak Ibu Saudara bisa dibaca di sana. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat ke-21 begini firman Tuhan. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara. Salah satu contoh kasih itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, kita harus bersabar dengan orang lain. Ya, kita harus dengan perkataan lemah lembut. Ini kasih Bapak Ibu Saudara. Artinya ini yang perlu kita tabur tiap hari. Karena Bapak Ibu Saudara, kita ini jangan sampai jemu-jemu untuk berbuat baik, jangan sampai jemu-jemu berbuat kasih dalam kehidupan kita. Itu bisa kita baca di Galatia ayat 6 ayat yang 9. Mari Bapak Ibu Saudara, tiap pagi, tiap saat, mungkin ada orang-orang yang di dalam kehidupanmu yang mengecewakan, tapi taburlah kasih dalam kehidupan kita. Karena di saat kita menabur dengan kasih Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan sukacita Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita tabur tiap hari, tiap saat, yaitu menaburlah dalam materi. Artinya Bapak Ibu Saudara, bukan materi ini bukan berarti bicara tentang yang namanya nominal uang yang besar, tidak, tetapi ada kerinduan presentase yang kita bisa berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya di sini Bapak Ibu Saudara,
Kita tahu saat ini situasi pandemi COVID saat ini, kita mau belajar, kita bisa saling tolong menolong saudara seiman kita, mungkin dalam kondisi apapun juga, ataupun sekeliling kita yang membutuhkan. Iya, mungkin kita sudah diberkati Tuhan, kita juga memberkati. Bapak Ibu Saudara juga bisa di dalam 2 Korintus pasal 9 ya Bapak Ibu Saudara sampai 6 sampai 8 itu diceritakan tentang siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, siapa yang menabur banyak dia akan menuai banyak. Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di 1 Yohanes 3 Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai ayat 18 begini firman Tuhan. Barang siapa mempunyai harta duniawi, yaitu materi yang kita miliki, dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di ayat yang ke-17 dikatakan barang siapa mempunyai harta duniawi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tetap mengasihi dengan kehidupan kita. Kita memiliki sesuatu berkat, kita juga bisa menabur berkat. Kita berikan apa yang bisa jadikan diberkati buat orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari biarlah pagi hari ini kita tetap setia dalam penabur kita, baik menabur dalam pikiran rohani kita, menabur dalam kasih, dan juga menabur di dalam materi yang kita miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita akhiri gemar pagi hari ini, kita doa bersama-sama. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur buat berkat kasih yang Tuhan sudah berikan. Biarlah Tuhan kehidupan kami rindu untuk menabur benih-benih untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan, kehidupan kami diubahkan Tuhan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Inilah ada ucapan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.